Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5, Cinta yang Terhalang Kasta. Hani duduk di hadapan kedua orang tuanya. Ia disidang seperti seorang penjahat yang tengah menunggu vonis hukuman. Benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kau mempunyai pikiran seperti itu, Hani? Di luar sana, banyak sekali orang yang ingin berada di posisimu. Hidup enak, dilayani layaknya seorang putri kerajaan. Bahkan apapun yang kau inginkan terpenuhi, tapi kenapa kau malah bosan dan mengajak temanmu bertukar posisi? Lanjut Alpa semakin murka pada putrinya. Dedi sangat kecewa padamu. Untung saja temanmu itu tidak mencuri di apartemen ini. Jika hal itu terjadi, maka Dedi tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupmu. Sambung Kai, menatap tajam putrinya. Abis bagaimana aku memang bosan, kalian terlalu sibuk dengan bisnis kalian. Sewot Hani tanpa merasa pada kedua orang tuanya. Bahkan aku ingin melakukan kegiatan kesukaanku pun kalian selalu melarang. Oh, Gat, apa kegiatan kesukaanmu? Menyelam, kau pikir kegiatan itu mengasyikkan? Yang ada hanyalah membuang waktu dan sama sekali tidak menguntungkan. Balas Kai sambil menekan pelipisnya dengan ujung jari, pusing menghadapi Hani. Setidaknya aku sudah memecahkan rekor dunia. Jawab Hani, namun hanya di dalam hati. Kedua orang tuanya bisa syok dan semakin murka jika tahu kalau dirinya menyelam di kedalaman laut 85 meter. Ya ampun, Hani, adik-adikmu yang masih kecil saja sangat pengertian dan memahami keadaan orang tuanya. Lalu kenapa kau malah bertindak melebihi bocah? Balas Alpa melotot horor pada putrinya. Kami sibuk dengan bisnis pun demi kalian, agar kalian semua hidup enak tanpa kekurangan suatu apapun. Hani cemberut, tak berselang lama bibirnya komat kamit. Alisnya mengerut dan bola matanya melirik kesal ke kiri dan ke kanan, sambil melipat kedua tangan di depan dada. Kau adalah seorang kakak yang harus memberikan contoh pada adik-adikmu, bukan malah bersikap seperti bocah 5 tahun. Kai berkata tegas pada putrinya. Iya, aku minta maaf, dan tidak akan mengulanginya lagi. Pada akhirnya Hani mengeluarkan jurus andalan untuk meluluhkan hati orang tuanya. Tak lupa memasang wajah sedih dan pupi alis. Dan benar saja tak berselang lama kedua orang tuanya luluh karena tidak tega melihat wajah sedihnya. Dasar Hani licik. Di pesisir pantai Galicia, James sedang duduk di depan rumah ditemani secangkir kopi. Hatinya tengah galau karena kepergian Hani. Meski begitu, ia tetap teguh pada pendiriannya jika ia tidak pantas untuk Hani. Anna menghampiri ayahnya lalu duduk di sampingnya. Kau sedang memikirkan sesuatu? James menoleh pada putri kesayangannya lalu menggelengkan kepala. Sama sekali tidak. Kau tidak bisa bohong padaku. Apa yang sedang kau pikirkan? Ayo ceritakan. Desak Anna, karena ia sangat memahami perasaan ayahnya ini. Bukan hal penting dan tidak berarti. James menjawab singkat, padat dan jelas. Anna cemberut kecewa mendengarnya. Ia merasa ada yang ditutupi ayahnya darinya. Kau belum menceritakan liburanmu di kota. Aku penasaran. Ucap James mengalihkan pembicaraan. Tidak ada yang menarik. Anna menjawab dengan singkat, padat dan jelas seolah balas dendam pada ayahnya sendiri. Kemudian beranjak dari sana menuju pantai. Beberapa hari telah berlalu begitu cepat. James melalui hari-harinya dengan penuh kehampaan. Kepulangan Hani ke Barcelona menyurutkan semangatnya. Begitu dahsyat pengaruh Hani pada kehidupannya.
Ada kiriman untukmu, James. Kurir paket memberikan sebuah amplop coklat kepada pria tampan yang bertelanjang dada itu. James yang tengah duduk di depan rumah sembari menikmati kopi langsung menyambar paket tersebut. Tanda tangan di sini, ucap kurir tersebut. James menandatangani tanda bukti penerima, kemudian bertanya, "Paket dari siapa ini?" Kurir menaikkan kedua bahunya. "Aku tidak sempat membaca nama pengirimnya," jawabnya lalu buru-buru pergi. James mendengus seraya menatap kepergian kurir tersebut yang selalu ketus padanya. Usut punya usut, kurir tersebut iri padanya karena mempunyai badan atletis dan wajah rupawan hingga para gadis-gadis menyukainya. James membuka amplop tersebut lalu mengeluarkan isinya. Mendadak jantungnya berdebar kencang, dadanya terasa sakit seperti ada sesuatu yang menghimpit. Kedua matanya pun memanas saat melihat kartu undangan yang tertera nama Hani dan nama pria asing. Tidak hanya undangan, tapi Hani juga mengirimkan sebuah surat. "Hai, James, apa kabar? Aku harap kau, Anna dan timmu dapat hadir di pesta pertunanganku. Dan akan ada mobil khusus yang akan menjemput kalian nanti." Hanya itu yang dituliskan Hani di surat tersebut. Kenapa rasanya sakit sekali? Gumam James sembari meremat dadanya sendiri. Beginikah rasanya patah hati? Pikir James seraya menghempaskan bokongnya lagi ke kursi dengan lemah. Ini gila, tidak mungkin aku secinta itu pada anak kecil itu. Gumam James menertawakan dirinya sendiri di balik segala kesedihannya. James berusaha menghibur diri sendiri agar tidak semakin terluka. Ya, mungkin ini yang terbaik. Dia berhak mendapatkan yang lebih baik. Gumamnya lagi seraya menarik nafas dalam guna mengurai rasa sesak yang kian menekan dadanya. "Dad!" Anna berseru sambil berlari sambil membawa papan selancar. Gadis berambut pendek dan berkulit eksotis itu dengan riang menghampiri ayahnya, diikuti Gail dari belakang. James segera merubah ekspresinya menjadi biasa saja saat melihat kedatangan sang anak. "Dad, aku berhasil mengalahkan Gail!" teriak Anna heboh sambil menancapkan papan selancarnya di atas pasir. Lalu mendudukkan diri di hadapan sang ayah dengan senyuman bahagia yang terus terukir di bibirnya. "Benarkah?" James menatap putrinya dengan pandangan tidak percaya. "Iya, berhasil menaklukkan ombak dan mengalahkan si playboy itu," jawab Anna, jumawa. "Aku sengaja mengalah untuk putrimu, James," sahut Gail yang sudah berdiri tak jauh dari mereka sambil meliwat kedua tangan di depan dada. "Diam," sungut Anna lalu cemberut kesal, seraya melirik tajam pemuda itu. "Aku tidak ikut campur urusan kalian," sahut James enteng seraya beranjak berdiri dari duduknya. "Tunggu dulu, ini undangan dari siapa?" Mata Anna tiba-tiba tertuju pada desain undangan mewah yang tergeletak di atas meja. "Hani," James menjawab singkat sebelum masuk ke rumah. Anna dan Gail saling pandang lalu mengambil undangan tersebut dan membacanya. "Aku tidak ingin datang," Anna menjawab dengan nada tegas. Ia masih kesal dan marah pada temannya itu. "Tapi, aku ingin, Hani sangat baik kepada kami semua, jadi..." "Berhentilah memujinya, Gail, telingaku sakit mendengarnya," sungut Anna, marah. Di Barcelona. Jelang hari pertunangannya, Hani malah tampak murung, sama sekali tidak ada kebahagiaan dan semangat yang terpancar di wajahnya. "Hani, sayang, kenapa wajahmu kusut sekali? Calon pengantin harus kelihatan bahagia. Apakah ada beban di pikiranmu, sayang?" tanya Alpa kepada putri sulungnya yang terlihat bengong di dekat jendela kamar.
Ia masuk ke kamar putrinya untuk meletakkan gaun yang akan dipakai putrinya di pesta pertunangan besok malam. Hani menoleh, menatap ibunya dengan pandangan mengiba. "Mom, boleh aku bertanya?" "Iya, tentu saja, sayang." Jawab Alpa tanpa menoleh karena sedang sibuk menata gaun putrinya di lemari agar tidak kusut. "Mom, apakah saat kalian menikah saling mencintai?" Alpa seketika menghentikan gerakan tangannya, tubuhnya mematung sejenak. Kemudian menoleh pada putrinya dengan penuh tanda tanya. "Apa yang terjadi? Apa kau tidak mencintai Frank?" Alpa langsung bisa menebak arah pembicaraan putrinya. "Glek." Hani menelan ludahnya dengan kasar, dan wajahnya langsung pias saat mendengar pertanyaan ibunya yang tepat sasaran. "Maafkan aku, Mom," ucap Hani dengan lirih. Ia tidak menyangka pertemuannya dengan James ternyata menimbulkan benih-benih cinta di dalam hatinya. Alpa merapatkan gigi, gregetan dan juga marah pada Hani. Bagaimana tidak? Hari pertunangan sudah di depan mata, dan hari pernikahan tinggal menghitung jari. Namun putrinya memberitahukan sebuah fakta yang membuatnya sangat syok. "Siapa pria itu?" tanya Alpa dingin. "James." "Apa pekerjaannya? Lalu dari keluarga mana?" tanya Alpa lagi, lebih tepatnya menginterogasi. Hani menatap ibunya dengan lekat. "Dia adalah seorang penyelam handal, dia." Ucapannya terhenti ketika sang ibu menyela dengan lantang. "Menikah dengan Frank jauh lebih baik daripada memikirkan hati dan cinta. Frankie, pengusaha kaya raya dan berasal dari keluarga konglomerat. Kehidupanmu akan terjamin, dan dia sederajat dengan keluarga kita." Alpa menatap putrinya dingin dan tajam. Secara tidak langsung ia memandang rendah pria bernama James karena hanya berprofesi sebagai seorang penyelam. Ketegangan di kamar tersebut kian terasa. Alpa jika sedang marah sangat menakutkan. Aura kepemimpinan dari ibu dengan 4 anak itu memang sangat luar biasa. Bulu kuduk Hani sampai merinding melihat kemarahan sang ibu. "Mom, diam, aku belum selesai bicara. Penyelam itu bukan pekerjaan, upah yang mereka dapat tidak seberapa. Jadi berpikirlah secara realistis, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Pikirkan dan tanamkan semua ucapan ibumu ini ke dalam otakmu." Desis Alpa, masih sangat marah seraya menunjuk putrinya dengan penuh emosi. Kemudian keluar dari kamar tersebut dengan perasaan emosi luar biasa. Hani membeku di tempat. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan dan bingung ingin memilih jalan yang ingin ditempuh. Di Galicia, James membuka lemari kedua orang tuanya yang ia letakkan di gudang bawah tanah. Lemari itu sudah lama tidak dibuka atau digunakan. James mengambil setelan jas berwarna hitam milik mendiang ayahnya. Lemari itu seperti peti harta karun untuknya karena banyak menyimpan benda-benda berharga milik mendiang kedua orang tuanya. "Ayah, aku pinjam jasmu," kata James dengan lirih seraya memandang foto ayahnya yang terpajang di daun pintu lemari. Rasa rindu merebak ke seluruh rongga dadanya, hingga membuat pandangan berkaca-kaca. Setelah memikirkan dengan matang, ia akan menghadiri pesta pernikahan Hani di kota Barcelona. James memandang jas tersebut dengan pandangan nanar karena mengingat masa kecilnya yang penuh warna bersama sang ayah. Ini adalah jas kesayangan mendiang ayahnya. Walaupun sudah lama tidak digunakan, tapi jas ini masih sangat bagus dan layak dipakai. Setelah mendapatkan jas tersebut, ia kembali menutup lemari itu dengan rapat tak lupa menguncinya lagi. Kemudian ia segera naik ke atas. "Dad, aku sejak tadi mencarimu, ternyata kau dari gudang," ucap Anna menatap ayahnya yang baru saja keluar dari pintu gudang. "Iya, aku mengambil jas ini."
Jawab James seraya menggoyangkan setelan jas di tangannya. Daddy akan datang ke pesta Honey? Anna menatap ayahnya dengan pandangan tidak suka. Jujur saja, Anna masih kesal dengan Honey dan keluarganya yang sangat sombong dan jahat. Menyebut namanya saja sudah membuatnya muak dan telinganya sakit. Iya, dia mengundang kita, kan? Jadi tidak ada salahnya kalau datang. Jawab James memberikan alasan yang tepat. Padahal niatnya datang ke pesta itu untuk melihat Honey terakhir kalinya sebelum gadis itu menjadi milik orang lain. Tapi aku tidak mau datang. Kenapa? Tidak mau ya tidak mau. Jawab Anna kekeh dengan pendiriannya tanpa memberikan alasan. Daddy tahu kalau kau sedang bertengkar dengan Honey. Entah apa masalah kalian. Tapi aku harap kalian bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa adanya permusuhan. Kata James, memberikan nasihat pada putri kesayangannya. Ia juga tidak bisa memaksa Anna untuk ikut ke acara pertunangan Honey. Karena ia tahu putrinya itu sangat keras kepala, jika makin dipaksa maka akan semakin keras juga hatinya. Anna hanya menyahut dengan singkat, padat dan jelas. James tersenyum lalu mengacak pucuk kepala putrinya dengan gemas, kemudian berlalu dari sana menuju kamar mandi untuk mencuci jas tersebut. Hari yang dinantikan sudah tiba. Ballroom hotel mewah akan menjadi saksi bisu pertukaran cincin pertunangan antara Honey dan Frankie. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Wartawan dan media televisi negara tersebut berbondong-bondong meliput acara pertunangan tersebut. Honey tampil cantik dan memukau dengan gaun yang dirancang desainer terbaik di dunia. Sebagai putri sulung dari pemilik klub bola terbesar di dunia, tentu berita pertunangannya menggemparkan seluruh kota hingga mancanegara. Apalagi ia akan bertunangan dengan pengusaha kaya raya yang sepadan dengan keluarga Honey. Frankie tak kalah tampan dalam balutan tuxedo warna putih yang membalut tubuh atletisnya. Wajahnya yang rupawan bak dewa Yunani serta kekayaannya yang sangat melimpah ruah membuatnya disanjung dan dipuja para tamu undangan, khususnya tamu wanita. Acara demi acara sudah terlewati, pertemuan antara kedua keluarga pun sudah dilalui dengan lancar tanpa ada hambatan. Dan tibalah saatnya pasangan itu bertukar cincin. Honey mulai tidak tenang. Pasalnya sejak tadi ia tidak melihat kehadiran James dan tim. Aku harap dia datang. Gumam Honey di dalam hati. Sayang, apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak segera memasangkan cincin di jari manisku? Apa kau sedang gugup? Tanya Frankie dengan lembut, seraya memandang wajah cantik tunangannya itu dengan lembut juga. Honey tersenyum canggung, kemudian dengan gemetar ia menyematkan cincin berlian itu ke jari manis Frankie. Riuh tepuk tangan para tamu undangan terdengar meriah saat cincin tersebut sudah tersemat indah. Sekarang giliran Frankie menyematkan cincin berlian ke jari manis Honey. Dari arah berlawanan ada seorang gadis cantik menatap tajam Frankie. Dan Frankie melihatnya. Kedua matanya menajam dan tangannya mendadak gemetar membuat cincin yang ia pegang terjatuh ke lantai. Frank, apa yang kau lakukan? Kesal sang momi pada putranya karena telah membuat kesalahan besar di acara sakral tersebut. Maaf, Mom. Aku gugup. Bohong Frankie seraya menatap ke arah di mana gadis tadi menatapnya. Tapi, gadis itu sudah hilang bak terhempas angin. Frankie segera fokus pada Honey. Ia menggenggam tangan kekasihnya itu dengan sangat erat dan terus mengucapkan maaf. Kai dan Alpa menghela nafas kasar, pasalnya Frankie telah menghilangkan cincin pertunangan ketika dia jatuhkan tadi. Firasat mereka jadi buruk. Semua orang jadi sibuk mencari cincin berlian itu. Sebenarnya ada apa, Frank? Kenapa kau tiba-tiba terlihat aneh? Kesal Honey pada pria itu. Sayang,
Maafkan aku tidak sengaja, aku sangat gugup. Jelas Frankie. Cek cari cincin itu sampai dapat, aku akan kembali ke sini jika cincin itu sudah ditemukan. Hani sangat marah pada pria itu kemudian berlalu dari sana menuju kamar hotelnya. Bersambung.